dan Kalis itu adalah sama dengan perjuangan kita semua, perjuangan cinta kita semua. Dan kami ingin membagikan semangat cinta tersebut kepada penonton film Indonesia, karena dengan melihat film ini ingin rasanya kami menyampaikan bahwa dalam hidup dengan cinta, halangan apapun itu bisa terlewati, keterbatasan apapun yang kita hadapi dalam hidup bisa kita dobrak, sehingga kami melihat ya cerita seni memahami kasih ini penting untuk kita tularkan kepada penonton film Indonesia, karena rasanya cerita semacam ini yang sedang dibutuhkan oleh dunia dan lirik-lirikan di Facebook terus ngeliatin postingannya bahkan saling menghujat gitu. Yang berujung ternyata akhirnya mereka berdua ketemu, terus kemudian ya berlangsunglah pernikahan sampai sekarang ya. Nah, buat saya keduanya ini bisa menjadi contoh untuk semua orang sih menurut saya, walaupun mereka berdua masih muda, terus seumuran dengan saya gitu, dan saya ngerasa sangat relate banget sama kehidupan pribadi saya juga gitu ya. Dari situ terus kemudian saya, Mbak Santi, terus kemudian Mas Fajar juga berpikir bahwa film ini bisa ini kita kerjakan sesuai dengan bagaimana mereka berdua hidup gitu. Bahasanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa keseharian mereka, terus kemudian kalau sebelumnya saya bikin film itu kan yaudah yang penting kita pakai bahasa Indonesia karena semua orang pasti tahunya bahasa Indonesia gitu. Nah, kali ini enggak, dan ini baru pertama kali saya bikin film bahasa Jawa semua ya. Nah, itu yang sangat menantang saya kemudian difilmkan. Saya merasa selevel dengan Pak Habibie lagi. Artinya bisa bikin pesawat gitu. Tapi yang jelas saya merasa bahwa ya ini kisah cinta standar gitu, karena orang miskin ketemu orang miskin gitu kan. Pesan yang ingin disampaikan aku lebih sejahtera dari kamu ya, maaf. Jadi kamu kecil nggak punya TV, aku punya. Oh ya, tolong di stop ya, jangan sampai awal media tahu kalian sedang bisa ranjang ya. Nggak tahu emang bisa ranjang kan ya, karena ngoro dia. Emang ceritanya gitu. Nah, ini aku dan Kalis kebetulan sama-sama miskin gitu. Aku waktu kecil tuh pakaianku tuh masih punya pakaian Joshua, dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giri gitu ya. Kami sama-sama miskin, dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat, karena mayoritas orang Indonesia adalah ya menengah ke bawah gitu, 76% gitu, dan selama ini orang bilang orang yang berjuang ya tetap menengah ke bawah tapi berjuang. Dan saya merasa kisah ini penting karena ya miskin dan miskin perlu, karena mayoritas kita seperti itu gitu. Kadang kita nonton Sidul itu bukan karena kadang pengen nonton Sidul dan Sarah gitu. Kita pengen nonton Mandra dan Munaroh kan. Kita kadang perlu melihat percintaan orang miskin berjuang gitu dan kemudian berhasil. Saya pikir pesan dari film ini adalah ya kamu boleh miskin dan papa, tapi jangan gentar untuk jatuh cinta. Bangga sendiri apakah nulis di Only One gitu ya, sedangkan kebanyakan orang muda sekarang di TikTok, di Instagram tuh kayak aku gak mau nikah, terlalu banyak cerita-cerita perselingkuhan dan kemudian cerita-cerita yang serem soal rumah tangga, ekonomi sulit, harga-harga naik, mahal segala macem, sehingga orang-orang tuh sekarang jatuh cinta itu jadi sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat perlu pertimbangan berat gitu. Tapi benar apa karakter di film ini juga begitu, tetapi tetap dijalani dalam nuansa yang hangat ketika bertemu dengan pasangan yang seperti pacar saya yang di sana gitu. Mas aku seperti elang, bukan surat. Jadi kayak selalu ada kan, kayak yang ceweknya itu super overthinking, over dramatic, memikirkan banyak hal, tapi kayak Mas Agus tuh sosok yang dia tuh kayaknya nggak punya sensor kesedihan di tubuhnya gitu. Selalu bahagia, nekat, rabas aja. Terus gitu. juga sih karena Mas Agus ini kan karakternya beda banget sama aku gitu. Nah itu justru malah sebenarnya bukan kesulitan sih, justru malah aku dikasih tempat bermain, akhirnya jadi orang yang 180 berbeda gitu, 180 derajat berbeda. Dan tambah juga kawan-kawan cast yang luar biasa gitu, yang nambah chemistry-nya jadi makin solid segala macem. Terus apalagi syutingnya juga di Jogja gitu, warga-warga YKC.
Yogyakarta City. Yogyakarta City. Oh iya. Mas Jawa ya aku. Nggak relate kan. Gitu. Terima kasih. Terus nge-build chemistry sama Jadi berusaha jadi diri sendiri aja. Mungkin kalau misalnya yang lucu banget udah porsinya kayak sama Kak Benny, tapi ya gimana ya? kok malu. Kok aku jadi malu sih? Jangan bikin aku nggak enak gini. Berlebihan mas. Sekocak itu. Maksudnya kan aku Spesial. tahu dengan pemikiran-pemikiran yang bekalis, maksudnya tulisan-tulisan yang gagasannya yang aku cukup suka dan relate sama yang apa yang dia bawa gitu di sosial medianya dia, tapi aku nggak aware enough bahwa kesehariannya dan kisah cintanya sama Mas Agus tuh selucu itu. Dan aku juga tadi kan baru lihat pertama kali trailernya karena kebetulan udah 2 tahun lalu ya syutingnya, jadi banyak yang tadi aku ngomong sama orang, emang ada scene kayak gini ya? kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok lucu? Dan pas lihat, oh bener-bener relate ya, ternyata sesederhana itu ya kisah cintanya gitu. Sederhana dan hangat jadi Adegan berbahayanya apa? Bahayanya apa dah? Adegan berbahayanya itu adalah dialek Jogja sebenarnya. Karena kan aku orang Malang. Bahasa Jawanya Malang sama bahasa Jawanya Jogja itu beda. Kalau orang Jogja tuh suka pakai po, dikit-dikit po. Aku enggak. Jadi aku kadang suka nanya, enggak ke kamu Ben, kamu jangan ngaku-ngaku. Enggak, bukan ke Ben. Tahan dulu. Ini orang serius dulu ini. Enggak, aku sering nanya ke Elang. Ya. Kayak ini akhirnya gini, bener kok. Wah, Jogja banget nih. Gitu. Di tengah-tengah aku kemarin sempat ganti KTP Jogja. saat proses itu gitu. Iya, terlalu mendalami Mas. Aku malah bersyukur banget sih bisa ikutan project ini karena ini kan film panjang kedua aku, jadi masih newbie banget. Dan di film Seni Memamikasi ini karakter aku ini sangat menantang karena dia beda banget sama personality aku. Dan untuk bisa masuk ke karakter namanya Rahayu, ada banget dia punya problemnya. Dan aku ngerasa Rahayu ini tuh jauh lebih dewasa dari Siska Sarah. Jadi menantangnya itu ada banget, penyesuaiannya itu ada banget. Dan puji Tuhan teman-teman cast di lokasi, krunya, terutama Mas Jehan itu sangat membantu banget selama syuting. Jadi ya semoga hasilnya baik dan banyak yang suka. Amin. Dikit lah bahasa Jawanya gitu Iya. kan. Terus kalau misalnya perasaannya pasti seneng banget, apalagi emang ini kan genrenya romantis komedi juga. Ya jadi emang kayak berasa artis Korea ya. Korea maksudnya. Kayak berasa lagi di radio Yang main Cilacap ya kita ya. Teman-teman udah ada yang pernah dengerin Curanmor nggak sih? Curanmor, Pencurian sepeda motor. Wis, urung. Ah, sama kita lagi dengerin itu ya. Iya. Jadinya ya maksudnya sekarang nggak sabar banget kalau misalnya nanti semoga harapannya sih bisa diterima oleh masyarakat banyak. Karena ini benar-benar filmnya relatable. Udah lama. Kamu sebagai Dari sejak Oktober 2011 Baru. tanggal 6 Oktober 2011 itu belum pernah untuk berduet dalam satu film yang bareng gitu. Nah ini di film Seni Memamikasi ini kita harus berdua terus untuk tektokan. Nah ada 1-2 masukan yang nanti ya kita lihat responnya penonton ya. Waktu di set sih aku suka banget, lucu banget gitu. Tapi biasanya kan kita belum melewati dan itu aku udah lupa ya. Lupa. Tapi yang jelas saya sama si ini terus siapa namanya tadi? Indro. Nah, sama Vinicius Junior ini. Jadi perannya apa ya? Lupa aku. Saking banyaknya. Sukses banget Mas. Selama ini kan saya komedi selalu menolak kan, saya takut image saya akan berbeda gitu. Ini pertama kalinya mungkin kehormatan juga buat Mbak Santi. Aku mau menerima peran ini sebagai komedi ini. Iya. Dan terus gimana lo blend acting dengan yang lainnya, nge-build chemistry, keaktoran lo, di stretch lagi. Enggak, jangan jelek mukanya, lagi ditanya kok, enggak usah dipasang jelek. Emang gini Mas. Oh emang gitu. Sorry. Ya ini peran saya sangat menantang. Jadi saya ini kan syutingnya di Jogja. Iya.
saya tiap hari, oh, berani kamu menantang. Aduh,